Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Pak Adi. Ya, selamat malam. Semoga kita masih sehat dan terus baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Malam ini kita akan kembali untuk melakukan refleksi atau evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran kita di masa COVID selama ini. Jadi, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita ini ada pertanyaan. Mungkin menurut Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran kita selama ini? Apakah dia berjalan baik, berjalan normal, atau mungkin bagaimana? Silakan Bapak Ibu jawabnya di Jamboard. Oke, baik. Ini sudah ada satu siswa tidak mau belajar dari rumah. Oke, mungkin yang menjawab siswa tidak mau belajar dari rumah ini mohon untuk dielaborasi. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini konsep ini pembelajaran daring ini kan berpengaruh nih Pak, berpengaruh terhadap segala macam aspek kehidupan. Nah, salah satu di bidang pendidikan. Nah, ini nih pembelajaran daring itu benar-benar menyita waktu siswa itu hanya duduk dalam rumah dari pagi jam 7 sampai dengan jam 4 sore gitu. Sebenarnya siswa ini sudah 2 tahun nih ceritanya nih. Jadi benar-benar ingin belajar jangan hanya di rumah. Mereka lebih ingin belajar di sekolah gitu, walaupun terbatas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini, Pak. Oke, terima kasih Pak Yohan sudah mengelaborasi. Memang kalau kita lihat kondisi sekarang memang seperti itu, anak-anak merasa capek dengan di rumah terus, mereka tidak berjumpa dengan kawan-kawan. Ini ada orang tua mengeluh pulsa data. Mungkin yang jawab ini mohon dielaborasi. Baik Pak, ini Oke, sesuai silakan dengan Bu. sesuai dengan pengalaman kami di daerah kami, banyak orang tua yang mengatakan kok setiap hari harus beli pulsa data. Kan kami sudah membeli pulsa untuk Zoom misalnya. Kok kami harus membeli pulsa data, terus ya banyak sekali pengeluaran sehingga ada pengeluaran yang tidak terduga seperti pengeluaran untuk membeli pulsa data sehingga banyak orang tua yang mengeluh tidak mampu melakukan pembelajaran via daring. Lebih baik anak-anak pergi sekolah saja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini juga ada satu satu lagi yang di Jamboard ini bilang capek. Mungkin yang menuliskan capek ini mohon untuk dielaborasi. Kira-kira saya bagaimana Pak. penjelasannya? Ya, Oke, sebenarnya silakan. untuk capek dan 2 di kiri kanannya itu ada hubungannya Pak. Jadi siswa itu sebenarnya jenuh Pak. Setiap hampir 8 jam itu di hadapan HP Pak atau komputer. Jadi sebenarnya beberapa dari yang pengalaman saya itu siswa memang tidak mau mengerjakan tugas karena memang sudah menghabiskan waktu depan laptop sehingga ya menurut saya pembelajaran ini tidak efektif sama sekali ya Pak ya. Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada kaitannya dengan anak-anak jenuh di rumah tadi yang pendapatnya pertama. Ini ada satu lagi, siswa tidak mau mengerjakan tugas. Iya Mungkin Pak. mohon dielaborasi. Iya, baik Pak. Ini jawaban dari saya. Iya, banyak tugas yang diberikan oleh guru itu biasanya siswa enggan untuk mengerjakannya ya. Sama seperti kata Pak Yohan tadi, banyak yang mengeluh capek karena ada yang tidak memahami, ada yang minta bantuan orang tuanya, ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya tidak paham. Bahkan minta bantuan kakaknya juga sama, sehingga siswa itu bingung mau mengerjakannya seperti apa. Padahal sudah dijelaskan, tetapi mungkin karena kendala melalui jaringan, kadang-kadang pemahaman mereka juga kurang, sehingga mereka tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Iya Pak, itu yang kami alami Oke. Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah sudah mengelaborasi bagaimana siswa tidak mengerjakan tugas. Oke, baik Bapak Ibu, benar sekali alasan tadi bahwa tidak berjalan baik karena berbagai kendala yang mungkin Bapak Ibu sudah jelaskan. Tadi saya tidak perlu mengulang lagi. Ini ada pertanyaan kedua Bapak Ibu, sebenarnya tidak lari jauh dengan pertanyaan tadi yang pertama mengenai pendapat Bapak Ibu.
di bawah sini, menurut Bapak Ibu, apa akar masalahnya atau kendala utamanya sehingga anak-anak ini mengeluh atau mungkin alasan lain begitu. Bisa mungkin 1, 2 pendapat jika ada Bapak Ibu mohon dituliskan di Jamboard. Oke, ini sudah ada 1 pendapat. Akar masalahnya itu yang pertama kurang pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Mungkin bagaimana maksudnya ini mohon dielaborasi yang Iya. menuliskannya. Iya, saya Pak yang menulis mengenai kurang Ya, pemahaman itu Pak. silakan. Ya, jadi sudah seperti saya jelaskan di awal tadi, tingkat pemahaman yang terjadi ketika tatap muka langsung dan pembelajaran daring itu berbeda Pak. Karena banyak hal yang mempengaruhi tadi. Siswa tidak langsung menatap dengan gurunya, jadi tidak ada semacam kayak challenge atau tantangan untuk siswa untuk bisa lebih memahami materi. Karena kalau di pembelajaran daring itu benar-benar waktunya terbatas, jadi materinya itu cuma hanya sedikit saja. Kebanyakan siswa disuruh kerja kerja mandiri, tapi tidak semua mengerjakan mandiri, itu menjadi masalahnya. Sehingga ya tadi pemahaman jadi menurun. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Yohan. Jadi memang benar sekali antar tatap muka dan daring ini kan ada perbedaan yang cukup mencolok. Ini ada yang kedua lagi, sinyal yang kurang baik. Mungkin mohon dielaborasi ini. Iya, jadi sinyal yang kurang baik menyebabkan apa yang disampaikan guru itu terdengar berbeda. Jadi biasanya guru menceritakan tentang kuda sampai pada siswanya adalah kambing. Jadi dikarenakan sinyal yang kurang baik. Jadi pas saat informasi yang dikatakan guru itu tersendat-sendat karena adanya sinyal tidak dengar lah, kemudian tiba-tiba terpental lah, sehingga informasi itu tidak sampai dengan benar kepada siswa. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini kalau yang ketiga ini materi yang disampaikan tidak mengerti, mirip dengan yang pertama. Ya. Ini yang keempat ini orang tua tidak mau membantu. Mungkin maksudnya bagaimana? Mohon dielaborasi. Iya, ini Ibu. ya saya Pak. Tadi nih saya sebenarnya di pendapatnya mirip sama Ibu Ani nih ya. Jadi tadi karena ekonomi juga Pak, karena sudah menghabiskan lebih banyak uang untuk paket data nih. Jadi beberapa orang tua tuh bersifat lebih apatis gitu terhadap anaknya. Karena tadi pulsa data mungkin difokuskan untuk belajar, tapi digunakan untuk beberapa kegiatan secara pribadi, misalnya menggunakan media sosial. Jadi benar-benar ini. Terus kemudian ini dorongan juga nih. Ya seakan-akan orang tuanya jadi guru lagi nih. Jadi itu yang beberapa orang tua lebih menolak gitu. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohan. Jadi Bapak Ibu telah menyampaikan beberapa kendala, masalah yang dialami kita pembelajaran daring. Mungkin karena memang hukumnya bahwa kita sebagai guru perlu tetap melaksanakan pembelajaran dan siswa harus terlayani, yang walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi hukumnya bahwa kita harus tetap melayani. Mungkin Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu pikirkan kira-kira solusi apa yang tepat, yang minimal tidak serupa dengan kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang kita lakukan ketika daring. Mungkin ada solusi lain kah atau apa begitu? Saya persilakan Bapak Ibu, mungkin di slide kedua. Ya Bapak Ibu. Ya ini lagi proses mengetik Pak. Iya. Oke, ya. Ya Pak, ini sepertinya saya delay untuk menyampaikan ini Pak, agak sedikit kendala terganggu. Mungkin saya langsung elaborasi saja ya Pak ya. Nah ini sudah silakan baru masuk nih. Oke. Ya baru masuk ya. Terima kasih. Ya jadi solusi yang paling pertama yang ditawarkan di sini itu sistem belajar blended learning Pak. Jadi tadi karena banyak sekali keluhan di online, menghabiskan banyak waktu untuk di laptop atau di HP. Jadi solusi yang paling ditawarkan saya yang paling pertama yaitu blended learning, bagaimana kombinasi antara pembelajaran online dan offline, sehingga tadi mungkin di waktu lebih banyak di online, tapi offline-nya ini untuk bisa pengayaan Pak. Sehingga kita bisa mengukur sejauh mana.
Itu saja Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Yohan. Dilakukan yang offline dan juga online atau yang daring dan luring begitu. Oke, terima kasih. Ini dilakukan secara tatap muka dengan Persib. Oke, mungkin yang menuliskan ini mohon dijelaskan untuk dielaborasi shiftnya seperti bagaimana. Iya, baik, Pak. Ini saya yang menulis. Jadi, misalnya ada jam hari-hari tertentu itu untuk kelas rendah atau kelas 1 misalnya. Kemudian besoknya lagi berganti jam-jam tertentu untuk kelas 2. Jadi sama juga dengan pendapat dari Pak Yohan tadi, dilakukan pola blended learning. Jadi tidak hanya tatap muka lewat dunia maya, tatap maya, tetapi juga melakukan tatap muka secara langsung. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi kesimpulan kita yang kita dapat ambil hari ini adalah karena kesalahan dari mengalami banyak kendala, maka berdasarkan masukan-masukan yang Bapak Ibu sampaikan tadi, maka kita akan lakukan pembelajaran dengan untuk saat ini karena PPKM level 4, maka kita secara blended dulu, yang kita jangkau dengan dalam jaringan bisa kita jangkau dengan jaringan, yang kita tidak bisa jangkau dengan jaringan kita bisa dengan cara luar jaringan, bisa dengan cara mengantarkan tugas, dan nanti setelah itu baru kita lakukan tatap muka. Jadi mungkin begitu kesimpulan Bapak Ibu yang kita hari ini. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu, sepakatkah? Ya, Sepakat, Pak. sepakat Pak. Sudah selesai Pak. Sepakat saya dan solusinya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah sepakat, saya pikir tidak lagi perlu kita bicarakan. Mungkin untuk hari ini sampai di sini. Semoga kita tetap sehat walafiat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat Oke, siang, selamat Pak. siang. Shalom. 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 Oke, terima kasih Dan ya. Sudah. Ya. Sudah.